Sekarang mari kita pakai otaknya Bom-Bom. Harus ada tertulis. Oke, mari kita pakai otaknya. Konsili yang tertulis hanya satu, di Kisah Para Rasul 15. Itu artinya Bom-Bom tidak mengakui konsili yang lain. Berarti logika yang sederhana, dia mengakui ajaran para bidat Arianisme, para bidat Nestorianisme, para bidat Manicheisme, monofisitisme. Dia mengakui semua itu. Karena apa? Lah konsili yang lain kan nggak tertulis di Alkitab. Dia kan hanya mengakui yang tertulis aja. Bukan saya ini loh, saya pakai otaknya Bom-Bom. Ya, saya pakai otaknya Bom-Bom ini. Dia kan hanya mengakui yang tertulis kan? Hanya mengakui yang tertulis. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apakah konsili-konsili yang tidak tertulis di Alkitab itu harus kita tolak? Konsekuensi kalau kita tolak adalah berarti kita mengakui Arianisme yang menolak keilahian Kristus, yang menolak Allah Tritunggal. Yang kedua, masih banyak aliran lain, aliran sesat lain yang muncul sekitar pertengahan abad kedua, yang dilawan oleh para bapak gereja melalui konsili. Berani nggak Bom-Bom mengatakan kepada saya di sini hanya mengakui konsili Yerusalem. Setelah itu tidak diakui. Konsekuensinya satu, hapuskan iman rasuli yang ada di gerejamu. Saya kurang tahu gerejanya Bom-Bom masih punya iman rasuli nggak? Yang diganti kata Katolik menjadi am. Ya, kata Katolik diganti Bapak Ibu jadi am. Di iman rasuli mereka. Nah, silakan. Pengikutnya mari berpikir. Jangan telan bulat-bulat omongan kosong. Tradisi suci para rasul itu tidak terputus dengan kitab suci. Malah menyatu Bapak Ibu. Menyatu. Ya. Nanti saya jelaskan mengenai tadi hal-hal yang saya tanyakan itu. Ini saya lemparkan saja dulu. Mari kita mikir dulu aja. Ya. Oke. Nah, kita dengarkan lagi video yang selanjutnya sebelum nanti kita angkat materinya. Ada satu lagi video. Kita santai saja, saling mengasihi ya. Jangan bikin Tamil mau hajar kami, mau hajar saya. Kalau mau hajar saya, mari tunjukkan. Mari naik sini, hajar sudah. Ini channel Protestan, channelnya Pak Bom, hajar saya sudah. Mari hajar. Habis itu saya tanya lagi. Saya tidak tanya apa, saya tanya Alkitab saja. Bisa jawab enggak? Bagaimana cara Anda jawab? Langsung saya bilang, goodbye, apa lagunya, apa Air Supply? Goodbye, you never believe. Apa lagunya, lagu dunia. Saya nggak tahu ya. Saya bilang goodbye aja udah. Oke. Selamat malam. Ah, ini sebentar ya, saya mau tanya dulu. Oke Bapak Ibu, dia bertanya mengenai ayat-ayat Alkitab. Sebelum Anda tanya, kritisi dulu itu yang memberi ayat siapa. Di fragmen-fragmen, dokumen-dokumen, ya, itu tidak ada ayat-ayat itu di situ. Pertanyakan dulu itu dulu sebelum Anda mengatakan saya hafal ini, saya hafal itu. Ya. Dalam kodeks-kodeks, dalam penemuan Qumran, dalam penemuan Nag Hammadi, kitab-kitab itu tidak ada ayat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berjasa memberikan pasal dan ayat di situ? Saya jawab saja kepada Anda, pasti Anda tidak akan tahu. Karena diajarkan kepada Anda mungkin Alkitab Anda itu jatuh dari langit, gedebuk. Itu uskup dari Inggris, namanya Stephen Langton. Mengapa dia memberikan ayat-ayat dan pasal? Untuk memudahkan dia dalam berkhotbah, dalam homili. Maka dia mengusulkan supaya diberikan pasal-pasal dan ayat. Itu di abad pertengahan. Di abad pertengahan. Stephen Langton, uskup Inggris.
Ya, persisnya Inggrisnya saya kurang tahu Bapak Ibu ya. Saya tidak hafal persis. Tapi nanti kita bisa cari. Itu yang berjasa memberikan penomoran atau ayat dan juga pasal dalam Alkitab. Karena sesungguhnya kitab suci kita itu tidak ada pasal dan ayat. Seperti tulisan polos begitu Bapak Ibu. Jadi jangan anggap kitab suci yang kita punya itu jatuh dari langit. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebelum saya lanjutkan mungkin Pak IHVC juga menanggapi dulu. Silakan Pak. Nanti baru saya naikkan materi. Silakan. Saya sambil siapkan juga. Halo Pak IHVC? Oke, masih belum siap mungkin Pak IHVC ya untuk berbicara. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya menyinggung mengenai perayaan Natal. Ya. Oke. Saya juga suka menulis Bapak Ibu. Meskipun saya tidak menghafal Alkitab seperti Bom-Bom. Bom-Bom kan menghafal semua kan? Kalau saya tidak pintar seperti Bom-Bom. Oke, sekarang kita mulai satu-satu mengenai apa yang sudah saya utarakan pada awal-awal tadi. Ya, kita mulai satu-satu. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya, saya sampaikan dulu satu-satu bagian-bagian ini. Oke, sekarang kita membahas mengenai bagaimana kalau ya yang kita ajarkan itu tidak ditulis secara letterleh dalam Alkitab. Lalu konsekuensi bagi orang yang mengatakan itu harus letterleh apa? Letterleh di situ maksud saya Bapak Ibu istilah yang mereka pakai Alkitabiah. Oke? Jadi kalau nanti saya sebut letterleh berarti harus tertulis. Harus ada ditulis. Mari kita lihat konsekuensi mereka dan mari kita lihat keterkaitan tradisi suci para rasul dengan kitab suci. Tapi pertama-tama saya tampilkan dulu seperti tadi yang disebutkan oleh anak Batak dalam video tadi. Hanya beliau anak Batak yang berani masuk ke sini. Bom-bom aja nggak berani dia. Ya, dia undang saya ke warung kopi ya, saya nggak suka lah. Masih mending warung kopi, itu warung tuak itu, grupi di sana itu. Bukan akademisi yang ngomong itu, orang-orang yang numpang di warung tuak. Mari kita lihat Bapak Ibu, tadi sudah dikutip oleh anak Batak di dalam pernyataannya. Nah, tadi saya beritahu Bapak Ibu, konsekuensi kalau orang mengatakan harus tertulis, maka seharusnya ayat ini tidak ada tulisan lisan di situ. Misalnya ya, saya hilangkan secara lisan. Yang ada seharusnya begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami secara tertulis. Harusnya begitu. Karena apa? Katanya kan sudah ditulis semua. Katanya kan hanya yang tertulis. Kenapa di situ masih ada secara lisan? Nah, saya sarankan kepada pengikut Bom-Bom, berikan masukan ke LAI supaya kata-kata letterleh, kata-kata Alkitabiah itu semakin baik. Hilangkan saja tulisan secara lisan di situ. Karena kalau Anda mengatakan hanya yang tertulis, ya konsekuensinya dong dihapus itu tulisan. Ini hanya pakai logika sederhana loh. Nah, kalau tetap ada lisan di situ, tolong dijelaskan. Lisan yang mana yang dimaksud? Gitu Bapak Ibu. Lisan yang mana yang dimaksud? Kenapa ada tertulis tapi tidak ada wujudnya misalnya? Makanya saya bilang tadi, kalian tuh standar ganda. Kalian menolak tradisi suci para rasul, kalian tidak tahu yang dimaksud itu adalah ajaran lisan itu. Seperti yang sudah saya berikan contoh-contoh tadi. Nah, sekarang apa sih yang masuk dalam bagian tradisi suci para rasul itu? Oke ya.
Kita lihat apa yang masuk dalam tradisi suci para rasul itu. Apa saja? Oke, kita lihat. Saya turunkan dulu tulisannya Bapak Ibu ya. Kita lihat apa yang masuk dalam tradisi suci para rasul itu, bagian-bagian mana saja. Oke. Meskipun kemarin sudah disinggung, tetapi ini hanya memberikan apa namanya? Oke. Apa-apa saja yang termasuk dalam tradisi suci para rasul? Nah, ini. Yang pertama adalah doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili. Tadi saya sudah menyinggung bahwa kitab suci yang kita punya itu ditetapkan melalui konsili, bukan dikumpulkan oleh perseorangan, bukan ditetapkan oleh orang satu orang, tapi ribuan uskup. Ya. Ya, ribuan lebih lah kira-kira. Kitab suci ditetapkan, ini kitab suci. Anda harus tahu Bapak Ibu, pada abad pertama itu ada sekitar 50 yang bernama Injil. Ada sekitar 50 yang bernama Injil. Di sebelah saya ini ada buku yang membahas mengenai itu. Pertanyaannya, siapa yang menetapkan ini benar, ini salah? Siapa yang menetapkan? Ya, ini bukan pengajaran para rasul. Ini bukan pengajaran para rasul. Ini pengajaran para rasul. Siapa yang menetapkan? Para uskup dalam konsili. Belum ada itu gerejanya bom-bom. Ya. Belum ada.